berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Banyak. Ada. Dua. Siapa? Bakara. Kenapa kok nggak masuk? Sakit Kaki. Sakit kaki. Iya. Habis jatuh. Iya. Nah, Mau siapa? kita bu. Kenapa? Mau kita bepergian. Kemarau. Oh, liburan ya? Iya. Oh, liburan dulu. Sudah ujian bu. Pusing ibu butuh ini. Ayo, siapa yang masih ingat kemarin kita mempelajari masa Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah masa Khulafaur Rasyidin apa yang terjadi? Saya tahu ya. Apa gimana? Dari baca ini. Nah, waktu itu setelah Khulafaur Rasyidin berakhir, umat Islam terjadi konflik. Masih ingat? Ingat. Lupa. Nah, setelah terjadi konflik akan muncul kondisi baru, yaitu munculnya Daulah Umayyah. Nah, tujuan kita hari ini akan belajar sejarah berdirinya dan tokoh yang mendirikan Daulah Umayyah. Nah, sekarang saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama, yang depan kelompok pertama, yang kedua kelompok kedua. Sini kelompok kedua. Nah, sekarang saya akan menjelaskan singkat materi hari ini. Nah, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, kondisi politik umat Islam mengalami perubahan. Dari situ kemudian muncul Daulah Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah dan siapa saja tokoh dalam Daulah Umayyah. Sekarang coba silakan yang kelompok satu mendiskusikan tentang faktor politik berdirinya Daulah Umayyah ya. Silakan didiskusikan bersama. Yang kelompok dua tentang tokoh dinasti Daulah Umayyah ya. Tentang kamu didiskusikan Tentang tokoh dinasti Umayyah ya. Silakan didiskusikan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, sekarang sudah habis waktunya ya, sudah sampai 5 menit. Sekarang silakan setiap kelompok untuk maju ke depan, perwakilan satu orang saja untuk menyampaikan hasil diskusinya. Coba dimulai dari kelompok satu, silakan maju. Siapa yang mau maju kelompok satu? Saya. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kelompok dua didengarkan ya, kalau ada pertanyaan ya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok satu ingin mempresentasikan apa yang kita diskusikan tadi. Yang pertama yaitu Daulah Umayyah berdiri setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu kondisi politik umat Islam tidak stabil dan terjadinya banyak
setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Perbedaan pandangan tentang kepemimpinan menyebabkan munculnya perpecahan di kalangan umat Islam. Dalam kondisi tersebut, Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil mengambilkan alih kekuasaan dan mendirikan pemerintahan baru. Setelah itu, sistem pemerintahan berubah dari musyawarah menjadi sistem dinasti atau turun-temurun. Perubahan ini menjadi salah satu faktor penting berdirinya Daulah Umayyah. Demikian presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan maju perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ringkasan tokoh dinasti Umayyah. Yang poin yang pertama yaitu pendiri Muawiyah bin Abu Sufyan. Pendiri dinasti Umayyah memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Dan yang kedua yaitu membangun sistem administrasi pemerintahan yang lebih teratur. Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi, yaitu menyatukan wilayah setelah konflik internal, mencetak mata uang Islam sendiri. Yang terakhir yaitu membangun Dam of the Rock di Yerusalem. Yang ketiga yaitu Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Masa ekspansi besar Islam masuk ke Spanyol atau Andalusia dan India dan membangun Masjid Umayyah di Damaskus. Dan yang keempat yaitu Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Khalifah yang adil, zuhud dan reformis dan melakukan reformasi pajak dan menyejahterakan rakyat. Disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima karena keadilannya. Dan yang terakhir yaitu Hisam bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi, memimpin di masa stabilitas politik dan ekonomi, memperkuat sistem militer dan administrasi. Dan yang terakhir awal tanda-tanda kelemahan internal dinasti. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, hasil dari diskusi kita dapat disimpulkan bahwa berdirinya dinasti Umayyah dipengaruhi oleh konflik politik setelah masa Khulafaur Rasyidin dan tokoh dalam dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ayo jadi kita akan refleksi dulu materi yang tadi. Coba, apa satu hal yang kalian bisa ambil dari pelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Ya, coba silakan. Apa? Saya baru tahu bahwa Daulah Umayyah adalah dinasti pertama dalam Islam. Karena setelah masa Khulafaur Rasyidin terjadi konflik dan perpecahan. Ya, pinter. Paham ya tentang materi hari ini? Ya, paham. Pinter semuanya. Nah, materi hari ini sudah selesai sampai di sini ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah aktif dalam kelas hari ini. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa belajar di rumah. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru tutup sampai sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.